kayaknya mobil emang harus parkir di sini kan? Nggak bisa soalnya kalau lanjut. Jalannya cuma setapak gini doang. Iya, berarti harus ada yang jaga di mobil dong. Naik aja lah ya, naik. Lu jaga di mobil nggak apa-apa kan? Mas Bas aja kalau enggak. Iya sama Mas Bas berdua. Iya. Kasian Mas Bas soalnya. Yaudah. Setapak banget kayak begini ya. Ya maksudnya gelap banget sih. Ya, gue curiga deh sama rumahnya. Istrinya di jalan kalau di jalan itu udah meninggal kan. Tapi kok dia masih alamat atau tahu? Bagus banget. Hah? Belum makan ya? Kenapa? Kak, mending kita pulang aja yuk. Aku gak enak badan nih. Lilis belum makan. Kita jalan aja dikit, siapa tahu nemu warung apa, kita beli makanan aja. Kenapa? Kamu kenapa sih? Ntar jelasin dulu. Lilis, bentar, kenapa sih? Bentar lagi yuk sambil jalan. Enggak, Lilis ini kan kita udah hampir sampai. Terus ini juga udah lumayan. Mending kita langsung selesaiin aja kan. Aku takut juga Kak, aku ke jalan. Kan ada kita. Kak, udah dong Kak. Rasanya gimana sih? Aku enak badan nih. Loh. Isinya kenapa? Maksudnya Enggak, kok belum tiba-tiba? makan. Perasaan aku udah gak enak Kak. Des, Ada air nggak sih? Ada air nggak? Kasian kayaknya. di mobil kan? Di mobil. Kalau kamu pulang sekarang, semua makannya gimana? Udah deh Kak, kita lanjut aja. Lanjut aja nih. Beneran? Nggak apa-apa? Ya, kalau kamu takut, kamu baca doa aja. Kita pasti bakal bantu kok. Iya Kak. Cuaca gelap banget Kak. Rumah yang ada kolamnya cuma di sini. Wih, dari besi. Ternyata sih. Masih takut. Assalamualaikum, permisi. Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada masalah apa ya? Enggak ada masalah apa-apa. Ini kalau boleh tahu, bicara dengan siapa ya Pak ya? Bapak cari siapa? Gini Pak, ini rumahnya di jalan bukan ya? Saya di jalan. Loh, kenapa? Ada masalah? Bukan. Bapak beneran Ki Jalang? Saya Ki Jalang. Begini Pak, nggak ada masalah. Soalnya kita dapat informasi katanya Ki Jalal sudah meninggal begitu. Sudah meninggal? Siapa yang bilang meninggal? Istri Bapak sendiri yang bilang. Kok Bapak malah ketawa sih Kak? Emang ada yang lucu ya Pak? Tidak ada yang... Tapi bener kan istri Bapak? Istri Bapak, betul. Istri saya. Terus, tapi kok bisa ngomong kalau Ki Jalal sudah meninggal? Sekarang saya mau tanya. Apa tujuan kalian ini ke sini? Ki, Lilis gak setuju ya. Aki teh nikah sama mama. Lilis gak mau punya bapak tiri, seorang dukun Ki. Ada masalah apa ini? Ujuk-ujuk sudah ngomong masalah nikah. Pak, maksudnya, kamu tahu ini kan Bu Ella. Ya, Ibu Ella memang pernah ke sini. Tapi itu hanya sekedar untuk mengobati. Ya, Lilis, bener. Lilis, tenang dulu. Kamu tidak punya sopan santun.
Iya Pak, maaf Pak. Tenang, Aki mengobati. kan yang pakein mama semar mesem kan? Semar mesem macam apa sih yang kamu maksud? Aki udah deh jangan ngelak-ngelak. Udah banyak tetangga yang bilang katanya mama pakai ajian semar mesem dari Aki. Kamu jangan asal ngomong ya. Kamu bisa bertanggungjawabkan omongan kamu. Jangan marah-marah gitu Ki, kita Ini rumah saya. Iya kita mohon maaf, kita datang seperti ini malam-malam lagi. Tapi kita tujuannya cuma nanya aja Ki, tanya baik-baik. Soalnya kita dapetin. Boleh. Iya jadi ini anaknya Bu Ella. anaknya Bu Ella. Ya, dia merasa kalau Ibu Ella ini memakai ajian semar mesem dan kita dapat informasi katanya ajian itu dapat dari Ki Jalal. Makanya kita datang sih. Anda yakin? Nah makanya itu kita datang ke sini untuk mengkonfirmasi sebenarnya, bukan menuduh Pak. Kita hanya mengkonfirmasi. Ibu Ella itu memang pernah datang ke sini hanya untuk sekedar mengobati suaranya. Aki udah nggak usah banyak ngomong, aku mau tanya. Tunggu dulu. Mama pasti ada di dalam Ki. Lilis, Tuh kan Kak. Mama sering kesini gara-gara mama pakai ajian semar mesem dari Aki Jalal kan? Lilis. Ki Jalal itu bukan dukun. Tapi mama berobat pada dia. Karena suara mama itu. Mama 3 hari nggak pulang, mama pasti diem di sini kan? Setiap malam mama nggak ada di rumah, mama pasti kesini kan? Setiap malam kalau mama keluar bawa air putih, mama sambil baca-baca mantra kan? Lilis, mama tidak pernah pakai semacam ataupun baca mantra. Membawa air itu hanya untuk minum mama, untuk mengobati mama. Percayalah, kamu jangan omongan orang lain. Ki Jalal bukan dukun, Nak. Tapi dia yang menolong mama. Membuat suara mama. Jalannya juga siapa jadinya? Orang-orang kan jadinya kalau nggak dijelasin. Dia bukan dukun. Saya hanya sekedar membantu, Dek. Saya guna-guna teman seprofesi saya. Keseharian saya menjual suara demi menghidupi anak saya. Sampai suara saya hilang. Untuk memulihkan suara saya memohon pertolongan dari Jalal. Hanya itu, Nak. Tapi Jalal, dia yang telah menolong Mama. Ya sudah. Aki hanya sekedar membantu. Mudah-mudahan mama kamu cepat sembuh. Biar suaranya kembali normal. Ya. Sudah. Ki, maaf kalau boleh tahu maksudnya membantu itu Aki maksudnya di sini bukan praktek obat tradisional begitu. Ya seperti itulah. Ada memang kita hanya sekedar membantu. Tapi Allah yang menentukan. Allah semuanya. Biarkan orang lain berbicara apa saja. Ya. Saya hanya sekedar membantu ibu ini. Lilis, kalau gitu kita pamit aja ya. Yang penting sekarang Lilis sudah ketemu sama ibu dan udah dijelaskan juga sama ibu kan. Ya, Pak, makasih banyak ya bantuannya.
Kamu jangan mikir yang aneh-aneh lagi makanya. Dan buat Ki Jalal, mohon maaf ya, kita bukannya menuduh apa-apa, kita kan di sini cuma pengen mengkonfirmasi aja. Kita membantu Lilis untuk nyari ibunya. Yaudah kalau gitu kita pamit ya. Lilis, assalamualaikum. Bu, Makasih ya kak. semoga kita doakan cepat sembuh ya Bu ya. Iya. Maaf ya, Ki. Paham, Peter. Assalamualaikum. Istirahat. Astagfirullahaladzim. Ternyata cuma salah sangka, ya kan? Ya nggak salah sih Lili sebenarnya. Lihat sendiri kan istrinya Ki Jalal kayak gitu kan. Orang-orang Lili bilangnya, inget kan? Iya sih, omongan orang emang ya gimana kalau memang kita lebih mendengarkan omongan orang, jatuhnya kayak begini, fitnah. Memang harusnya kita nggak boleh langsung ngejudge, ya kan, orang begitu aja hanya karena omongan orang-orang di sekitar kita. Jadinya ya fitnah, dosa. Ya cuman ya ibunya Lilis coba aja kalau misalkan dia bisa mau ngomong sama Lilis yang sebenarnya kan, ngasih tahu tujuannya apa. Ya Lilis juga nggak akan kayak seperti ini kan, minta tolong sama kita. Ya tapi kan namanya seorang ibu, dia nggak mau anaknya khawatir, tahu dia lagi sakit, tahu dia lagi, ibaratnya dia lagi susah. Mungkin dia sengaja nutupin itu dari anaknya, bukan kamu terluka. Yang namanya seorang ibu kan pasti sayang sama anaknya. Ya berarti intinya sih komunikasi, ya nggak? Komunikasi jelas. Itu sebenarnya Ki Jalal baik berarti. Iya sih, Niat dia baik. cuma membantuin aja. Ya udah, ini kan juga udah malam banget kan. Nanti sekarang Lilis sudah bareng sama ibunya. Yaudah kita balik aja ya. Mungkin dia aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebaktian terhadap ibu ternyata telah menjadi sumber kebahagiaan dalam kehidupan manusia. Apabila ada seorang anak yang tidak menghormati ibunya, maka bisa dipastikan kehidupannya tidak akan diberikan ketentraman oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pandang dengan elok wajah ibu kita yang mereka masih ada di sekitar kita. Wajahnya yang hayu telah layu, kulitnya yang keras telah mengkerut, bahkan seluruhnya telah termakan usia. Akan tetapi kasih sayangnya tidak pernah berubah terhadap anak-anaknya. Karenanya dosa teramat besar apabila ada seorang anak yang tidak menghormati kepada ibunya, bahkan berani melawan ibu dan bapaknya. Buruk sangkaannya terhadap orang tua, maka beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meminta maaf kepada orang tua. Karena sifat ini, buruk sangka ini mengakibatkan keburukan nanti dalam perjalanan kehidupan kita ke depan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cintai ibu dengan kesungguhan cinta. Karena kesungguhan itu membuktikan kita akan cinta kepada Allah dan Rasul. Rawat mereka, hargai mereka, hormati mereka, sayangi mereka. Insya Allah kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita memiliki buruk sangka terhadap orang tua kita, terlebih